Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan semangat di dalam segala aktivitas kita. Dan jikalaupun ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, diberkatilah obat, makanan, dan minuman. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8, yaitu kebahagiaan orang yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang ingin berkumandang dan ingin memberkati kita dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Seorang filsuf Aristoteles mengatakan, tujuan hidup manusia adalah untuk mencari kebahagiaan. Benar, bahkan berbahagia adalah merupakan yang selalu didambakan dan diinginkan. Berbagai cara dilakukan manusia tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ada yang berbahagia jika hartanya bertambah-tambah ataupun berlimpah. Ada yang berbahagia jika memiliki anak keturunan, memiliki cucu. Ada yang berbahagia jika anaknya selesai dari studi, mungkin tamat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, S1, S2, S3, semuanya berbahagia. Ada yang berbahagia jika menduduki suatu jabatan yang dia damba-dambakan, yang dia inginkan. Ada yang berbahagia jika dia hidupnya sederhana, walaupun dia tidak memiliki apa-apa, akan tetapi dia berbahagia karena masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, diberikan makan dan minum, hidup yang apa adanya. Itulah yang menjadi standar kehidupan manusia jika kita menggunakan nalar dan logika kita sebagai manusia, kebahagiaan yang selalu kita inginkan. Keinginan manusia untuk hidup bahagia tidaklah salah. Tidak ada yang melarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau adakah di antara Bapak Ibu yang tidak ingin hidupnya bahagia? Mungkin itu salah. Ya, kalau kita manusia normal, pasti sangat menginginkan kebahagiaan tersebut. Tidak ada yang tidak ingin bahagia. Itulah yang menjadi kata kunci, yang menjadi dasar, seperti yang dikatakan oleh filsuf Aristoteles tadi, bahwa tujuan hidup manusia tersebut adalah untuk mencari kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan,
apa yang menjadi ukuran kebahagiaan tersebut? Apa yang menjadi standar? Apa yang membuat atau apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut? Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut? Berbagai cara kita lakukan, berbagai cara kita rumuskan bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan dan apa ukurannya. Kalau orang Batak mengatakan, danga dong hasoan. Ya, ketika mendapatkan kebahagiaan satu, ingin mendapatkan kebahagiaan yang kedua. Ketika sudah mendapatkan kebahagiaan yang kedua, ingin mendapatkan kebahagiaan yang ketiga, dan seterusnya. Itu makanya dikatakan, apa yang menjadi ukuran? Karena sering sekali manusia tersebut tidak puas dengan kebahagiaan yang satu, dengan kebahagiaan yang kedua, dan yang ketiga, dan yang seterusnya. Melalui nas kita pada saat ini, inilah yang ingin disampaikan melalui nas kita pada saat ini. Ukuran kebahagiaan itu tidaklah tadi seperti yang dikatakan, bahwa jika hartanya bertambah, berlimpah, jika kebahagiaan tersebut dia dapatkan melalui dia memiliki anak, anaknya selesai studi, dan jika menduduki suatu jabatan yang sangat penting. Tidak itu yang menjadi ukuran kebahagiaan. Melalui nas kita pada saat ini jelas sekali dalam ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan bahwa hidupnya tidak bercelah. Itu tadi dikatakan dalam ayat 1. Hidupnya tidak bercelah. Hidupnya menurut hukum Taurat. Lalu dalam ayat 2 dikatakan memegang peringatan-peringatan Allah dan yang mencari Allah dengan segenap hati. Lalu di ayat 3 dikatakan orang-orang yang tidak melakukan kejahatan dan hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, apakah engkau berbahagia jika engkau memiliki harta yang berlimpah? Jawab dalam hati kita. Apakah engkau berbahagia? Apakah kebahagiaan tersebut sudah sampai di situ jika engkau memiliki anak? Apakah kebahagiaan tersebut sudah sampai di situ jika anak-anakmu ataupun keluarga kita selesai studi, menyelesaikan kuliah S1, S2, S3? Apakah kebahagiaan tersebut berhenti jika kita menduduki suatu jabatan? Apakah engkau berbahagia jika sudah menyakiti hati saudaramu? Apakah engkau berbahagia jika sudah membunuh? Membunuh ini banyak karakter, membunuh kebebasan saudara-saudaramu. Apakah engkau berbahagia jika sudah membuat menangis, bersusah payah saudara-saudaramu menjadi susah oleh tingkah lakumu dan perilakumu? Ini yang perlu menjadi perenungan di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Karena banyak sekali orang-orang berbahagia jika melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya menderita. Bahkan dia mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali jika sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut, maka menjadi manusia yang sangat sombong. Egonya tinggi. Karena sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut, dia lupa apakah kebahagiaan tersebut dia dapatkan oleh dirinya sendiri ataupun dari dia yang dia lakukan dalam kehidupannya. Jikalau kebahagiaan tersebut kita dapatkan melalui dari perbuatan-perbuatan baik kita, maka jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh, karena orang bijak mengatakan kesombongan adalah awal dari kehancuran ataupun kejatuhan. Ingat, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang kita dapatkan dari
hukum Tuhan, dari melakukan hukum Taurat Tuhan, dari melakukan peringatan-peringatan Tuhan, dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan mau menuruti perintah dari Tuhan Allah. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita adalah orang yang paling berbahagia karena masih diberikan umur yang panjang, diberikan napas kehidupan. Di dalam pada saat ini engkau masih diberikan pekerjaan, masih diberikan kesempatan untuk sekolah, kuliah, untuk mencari pekerjaan. Tidak banyak orang memiliki kesempatan seperti yang kita dapatkan pada saat ini. Maka daripada itu, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Allah kita, seorang Allah yang baik hati, yang memberikan waktu, kesempatan, hari-hari yang baru di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Salam.